لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا لا 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 لا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2023. Perkenalkan, saya Vicky Oktaviani, guru pada MI As-Salafiyah Jakarta, mahasiswa PPG dalam jabatan pada LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor NIM 41220199100176. Pada hari ini, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 4 pada MI As-Salafiyah Jakarta, fase B dengan tema Konstitusi dan Norma di Masyarakat. Materi pembelajaran hak dan kewajiban sebagai peserta didik. Materi pokok, hak dan kewajiban di rumah. Demikian dari saya. Selamat menyaksikan video uji kinerja pembelajaran yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillah. Pada pagi yang cerah ini, Jumat yang penuh keberkahan, kita bisa kumpul kembali, datang belajar menuntut ilmu di sekolah tercinta kita. Oke anak-anak, sebelum ibu mulai kegiatan, kita berdoa dulu. Baik, kepada ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin membacakan doa. Silakan. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dia. Baik anak-anak hebat semuanya, sebelum mulai ibu mau absen dulu ya. Tapi sebelum ibu mulai absen, ibu mau tanya, hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, hari ini masuk semua ya? Oke, hebat, Masya Allah. Oke ya, kita mulai. Ibu absen satu-satu. Abdan Sapuro. Oke, Abdan. Abdul Karim Bazli.
Oke, Bazli. Ahmad Khairul Ataris. Ahmad Syauki. Baik, Ahmad Syauki. Aditya Aji Purnomo. Baik, Adit. Adinda Silvania. Baik, Adinda. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini masih semangat ya. Baik, anak-anak hebat semuanya. Hari ini Ibu sudah senang karena pagi ini anak-anak Ibu semuanya masuk ya. Oke, sebelum Ibu mulai kegiatan pada hari ini, kita tepuk P5 dulu yuk. Tepuk P5. Penguatan profil pelajar Pancasila. P5. Baik, hebat semuanya, Masya Allah. Keren, semangat pagi ini. Semangat ya pagi ini ya. Jangan ada yang lesu-lesu. Iya, pinter. Oke. Kelas 4B. Kita juga punya yel-yel kita ya. Kelas 4B. Kelas 4B. 4B. Siswa kelas 4B, apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 4B semuanya. Baik. Siapa dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan bersama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Masya Allah. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, pinter semuanya. Baik, semangatnya sudah oke, kehadirannya sudah oke. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, Ibu mau sedikit mengingatkan kembali kegiatan kita sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar apa saja? Norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita bab selanjutnya, yaitu tentang hak dan kewajiban. Baik, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau sedikit bertanya kepada kalian untuk pembuka pada pagi hari ini. Tadi bangunnya pagi enggak? Salat subuh enggak? Siapa yang salat subuh? Siapa yang lupa salat subuh? Pinter, ngaku. Siapa yang tadi pagi sarapan? Bagus. Siapa yang lupa sarapan pagi-pagi? Ya Allah. Ada berapa nih? Beberapa anak ya. Oke. Jangan lupa sarapan. Karena sarapan itu buat tenaga kita, energi kita ya. Buat hari ini. Siapa yang sarapannya pakai nasi uduk? Siapa yang sarapan nasi goreng? Oh, siapa yang sarapan pakai roti? Siapa yang sarapan minum susu? Siapa yang sarapannya? Siapa yang sarapannya makan mie? Oh, pagi-pagi udah makan mie. Masya Allah. Pagi-pagi biasakan makan yang sedikit lebih bergizi ya. Baiknya 4 sehat 5 sempurna. Atau minimal susu ya. Supaya kita punya energi ya. Manfaat dari sarapan supaya kita berenergi untuk menjalani hari ini. Baik anak-anak. Siapa yang tadi pagi sebelum berangkat sekolah pamit kepada orang tuanya? Wah, Masya Allah hebat semuanya ya. Kalau tiap hari pamit nggak sama orang tua? Pulang sekolah pamit, pulang sekolah datang cium tangan nggak? Nah, iya, lapor. Ya, saya sudah datang Ma, aku datang nih Ma. Anakmu yang ganteng ini sudah datang. Ya. Ma, Assalamualaikum, anakmu yang cantik ini sudah datang Ma. Ya, jadi harus selalu menyapa orang tua ya, salim, itu kan wujud kasih sayang. Oke, lanjut ya. Baik anak-anak, sebelum Ibu mulai kegiatan pada hari ini, Ibu akan menyebutkan kompetensi awal Ibu untuk kegiatan hari ini ya.
Hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Kompetensinya apa sih? Ibu berharap bahwasanya kalian, para peserta didik itu dapat memahami tentang makna dari hak dan kewajiban itu sendiri. Ya, kamu harus paham hak itu apa, kewajiban itu apa. Oke? Baik, paham? Paham. Paham. Baik ya. Oke. Selanjutnya, elemen pada profil P5 ya. Pada profil P5 kita kali ini, makna dari hak dan kewajiban kita yaitu pertama, profil P5-nya adalah bergotong royong. Dan yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, harus kreatif. Oke, baik ya. Itu P5 kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah para peserta didik atau kalian semua dapat mengklasifikasikan hak dan kewajiban yang berlaku di lingkungan masyarakat, di rumah dan di sekolah. Ya. Kemudian yang kedua adalah peserta didik atau kalian dapat memberikan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban kalian sebagai seorang siswa di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Baik. Pemahaman bermakna dari kegiatan mempelajari makna dari hak dan kewajiban siswa adalah satu, bahwasanya kalian, para peserta didik dapat memahami materi tentang arti dan contoh dari hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar kita. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat memahami tentang hak dan kewajiban itu sendiri. Ya, kamu harus paham hak dan kewajiban itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bahwa peserta didik dapat memahami contoh penerapan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan peserta didik juga dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya. Baik anak-anak semuanya, untuk selanjutnya Ibu minta siapa salah satu di antara kalian yang dapat maju ke depan untuk membacakan Pancasila. Oke, Sakuro, Abdan, Sakuro maju ke depan. Nanti Abdan Sakuro ini, dia akan membacakan Pancasila dan kalian ikuti semuanya sama-sama ya. Oke, baik. Siap, Bang? Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Terima kasih. Sudah, anak-anak semuanya hebat ya. Siapa di sini yang masih belum hafal Pancasila? Ada yang udah hafal? Ada yang tidak hafal? Oh, Rizky belum hafal, nanti di rumah dipelajari lagi. Oke, Zaki juga belum hafal. Yang belum hafal nanti di rumah dihafalkan kembali. Kenapa? Kita harus mempunyai semangat nasionalisme ya. Kita harus hafal karena Pancasila adalah dasar dari negara kita, ya. Jiwa nasionalisme kita harus kita tunjukkan, kita munculkan, ya. Kita sayang sama bangsa kita, sayang sama Pancasila. Kegiatan berikutnya adalah Ibu minta kalian duduk secara berkelompok, ya. Nanti kita akan membuat kegiatan pembelajaran, yaitu melihat video pembelajaran, kemudian nanti ada kegiatan lainnya. Baik, untuk kelompok silahkan berputar. Oke, semua sudah terbentuk kelompoknya ya. Ini sudah terbentuk. Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan pembelajaran untuk hari ini. Baik, semua sudah
di kelompoknya masing-masing, Ibu akan mengajak kalian menyaksikan video pembelajaran yang sudah Ibu siapkan untuk kalian simak dengan baik. Ya, masuk ke materi hak dan kewajiban. Baik anak-anak semuanya, perhatikan video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan ke depan. Nanti setelah itu akan ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Kita ya, kali ini kita akan belajar Bisa diperhatikan tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak, apa itu kewajiban? Perhatikan ke depan. memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut melekat dalam diri setiap orang sejak lahir. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Hal ini sangat penting bagi kita untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari untuk minum, untuk memasak, mandi, mencuci tangan, mencuci baju, dan lain sebagainya. Hak anak yang akan kita bahas meliputi hak anak di rumah, hak anak di sekolah, dan hak anak di masyarakat. Oke, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran di channel media pembelajaran kita. Baik, tadi sudah saksikan bersama-sama video pembelajaran tentang hak dan kewajiban. Lemes ya? Ya Bu, semangat Bu. Untuk semangat belajar, yuk kita nyanyi lagu Pelajar Pancasila. Hafal nggak? Oke, semangat! Semangat! Oke, sudah siang semangat-semangat. Oke ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bermengerti. Iya, tepuk tangan buat semuanya. Wah, tambah semangat deh kalau gitu hari ini. Ya, sudah lemes-lemes jadi semangat lagi. Baik, selanjutnya Ibu akan bertanya tentang apa itu hak, apa itu kewajiban. Siapa yang dapat menjelaskan kepada Ibu Guru tentang apa sih itu hak dan apa sih itu kewajiban? Tapi sabar ya. Oke, Ibu akan minta salah satu saja dari kalian untuk mengulang materi yang ada di dalam video pembelajaran tadi. Siapa yang dapat menjelaskan kepada Bu Guru sesuai dengan video pembelajaran tadi, apa sih yang dimaksud dengan hak? Ya, Khairel, silahkan jelaskan apa yang dimaksud dengan hak, Khairel. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang. Oke, benar? Benar. Oke, Khairel bilang hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan ya. Siapa yang dapat menjelaskan apa sih itu kewajiban? Oke, Anissa maju dulu, Anissa ke depan. Anissa, imut, jadi takutnya nggak kelihatan sama teman-temannya. Silakan Anissa ke depan. Ayo Anissa, pengertian dari kewajiban apa? Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang sebagai tanggung jawabnya. Oke, bagus. Terima kasih Anissa. Tepuk tangannya mana buat Anissa yang sudah berani maju. Baik, oke.
Coba perhatikan. Tadi teman kalian sudah menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan hak, apa sih yang dimaksud dengan kewajiban. Oke, dia. Kalau dia bisa menjelaskan kembali nggak apa yang dimaksud dengan kewajiban dia? Ayo, kewajiban itu apa? Sesuatu yang harus kita lakukan. Sesuatu yang harus kita lakukan, kata dia. Kita lakukan. Benar apa salah? Benar apa salah? Salah sedikit katanya. Yang benar apa? Kurang lengkap. Bukannya salah, tapi kurang lengkap. Sesuatu yang kita lakukan atau kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, baik. Makanya kita harus konsentrasi. Oke. Ya, harus konsentrasi agar dapat menjawab pertanyaan dan dapat memahami pembelajaran dengan baik. Oke, sebelum Ibu lanjutkan. Oke, sebelum Ibu lanjutkan, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, ya, siap belajar, benar siap belajar. Baik, selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD yang sudah Ibu siapkan per kelompok, ya. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan perintahnya. Di sini ada materi bacaan yang dapat kalian baca, kemudian ada latihan-latihan soalnya. Di sini pertanyaannya dikerjakan secara berkelompok dan dengan cara diskusi, ya. Di LKPD ini ada contoh untuk kalian memberikan contoh tentang hak dan contoh tentang kewajiban. Baik, Ibu akan bagikan LKPD-nya per kelompok, ya. Semua sudah menerima LKPD? Semua sudah menerima LKPD? Oke, baik. Sekarang kalian diskusikan secara berkelompok dengan kelompoknya. Kalian boleh kerjasama di situ. Kalian cari penyelesaiannya. Kalian tulis apa sih contoh dari hak yang kalian temukan di gambar, ya. Kemudian kamu tulis, ya. Diskusi dengan baik dan penuh kerjasama. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan, dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik, Ibu minta perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Ini perwakilan kelompok kalian. Kelompok kalian akan diwakilkan oleh teman-teman ini. Silakan untuk perwakilannya membacakan kesimpulan dari pengertian hak dan kewajiban. Baik, Anissa, silakan untuk kelompok pertama. Maju ke depan. Ya, silakan. Amati 6 gambar yang diberikan. Kelompokkan gambar tersebut pada tabel sesuai dengan kategorinya hak atau kewajiban. Pilih satu gambar dan ceritakan gambar tersebut sesuai hak atau kewajiban. Oke. Hak gambar 1, bermain bersama teman. Kemudian Gambar ketiga, mendapatkan pelajaran dari guru. Kewajiban. Yang kewajiban, gambar 2, berpamitan kepada orang tua. Gambar 4, salim kepada guru. Gambar 5, mendengarkan ketika guru berbicara. Pilih satu gambar dan ceritakan gambar tersebut sesuai hak atau kewajiban. Izin sekolah kepada orang tua dan berpamitan. Kita memiliki kewajiban berpamitan kepada orang tua. Bermain bersama teman-teman. Kita mempunyai hak bermain bersama teman-teman. Oke. Terima kasih untuk kelompok pertama. Selanjutnya kelompok kedua, silakan.
yang sudah bisa mempresentasikan hasil diskusinya? Tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, anak-anak, tadi sudah presentasi temennya, hebat-hebat jawabannya. Menurut masing-masing ada kategori yang ini masuk hak loh, oh ini nggak masuk, ini masuk kewajiban loh, ada yang nggak masuk. Tapi itu semua bagus. Itu semua namanya ide kamu sendiri, hasil diskusi kalian sendiri. Baik, Ibu akan sedikit mengulas tentang hasil diskusi teman kalian, ya. Tadi di dalam tugas diskusi ada berapa gambar? Ada 6 gambar, ya. Di dalam 6 gambar itu ada yang Ibu minta kamu klasifikasikan sebagai hak, ada yang Ibu minta kamu masukkan ke dalam kewajiban. Sekarang gambar pertama, apa gambar pertama? Tentang apa? Bermain bersama teman-teman. Bermain bersama teman-teman itu hak atau kewajiban? Ya. Itu hak kamu untuk dapat bermain bersama teman-teman. Kemudian pada gambar kedua, apa gambar kedua? Gambar kedua gambarnya tentang apa? Berpamitan kepada kedua orang tua sebelum berangkat sekolah atau sebelum pergi. Nah, berpamitan kepada kedua orang tua itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Ya, kewajiban kamu. Pada gambar ketiga, apa gambar ketiga? Menghormati guru. Menghormati guru. Dia saling kepada gurunya. Nah, itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Baik, termasuk kewajiban. Selanjutnya pada gambar berikutnya, gambar keempat, gambar apa itu? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Karena kalau kita tidak melakukannya, akan banyak bencana, akan banyak musibah, ya. Oke, Ibu akan memberikan reward buat yang bisa menjawab pertanyaan Bu Guru. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bu Guru akan mendapatkan hadiah dari Bu Guru. Wih, siap? Siap. Semangat 45 kalau dapat hadiah. Siapa yang bisa menjawab? Tapi jangan ngomong dulu ya. Angkat tangan nanti Ibu tunjuk baru kamu nyaut. Oke? Siapa yang bisa? Oke. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari kewajiban? Oke, Sauki maju ke depan, Ki. Sauki maju ke depan. Oke. Sini sayang. Sauki, apa arti dari kewajiban? Sesuatu. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Iya, betul. Tepuk tangan buat Sauki. Reward buat Sauki. Terima kasih buat Sauki. Tepuk tangan buat Sauki. Oke. Pertanyaan kedua. Oke, siapa yang mau bertanya, yang bisa menjawab? Oke, siapa yang bisa menjawab? Saya, oke. Contoh hak anak di sekolah. Ifat. Ayo Ifat. Oke, sini Fat, silau men, di situ Fat. Ayo Fat, apa sih contohnya? Mendapat ilmu. Di sekolah ya tadi ya? Ya. Apa Fat? Mendapat ilmu Mendapat ilmu dari siapa? dari guru. Oke, mendapatkan ilmu dari Bu Guru. Bener nggak? Betul. Hadiah lagi buat Ifat. Terima kasih. Tepuk tangan yang mana buat Ifat? Oke. Baik. Next, kita tepuk wow yuk. Tepuk wow. Kasih
Kalian udah hebat tadi. Kita apa tadi? Sudah diskusi, sudah presentasi, terus juga kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu dan teman-temannya. Next, Ibu punya games. Kita akan bermain dengan menggunakan tongkat ini. Kita akan belajar menggunakan tongkat ajaib. Baik. Untuk kegiatan selanjutnya, Ibu akan membuat games tapi dengan tanya jawab menggunakan kartu pertanyaan. Kartu panas. Kartu panas. Emangnya bangku panas aja? Nih, Ibu punya permainan begini. Silakan perwakilan kelompok untuk berdiri di tengah kelas. Silakan. Siap ya? 1, 2. Oke. Yang lain baris ke sebelah sana. Silakan dia jawab pertanyaan dari Bu Guru ya dia. Baik, dia silahkan pilih yang dia mau. Oh gini aja nih. Bebas. Oke. Sebentar dulu ya. Sini ya. Sini ya. Oke, silakan ini. Berikan contoh kewajiban anak terdiri dari kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Apa dia? Di rumah apa dia? Kewajiban anak di rumah apa dia? Kewajiban anak di rumah. Mendengari nasihat orang tua. Yang di sekolah. Di sekolah menghormati guru. Ya, yang di lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan. Boleh, baik. Tepuk tangan buat dia. Dia selesai duduk, dia boleh ambil hadiah. Pulpen. Yes, pensil. Terima kasih buat dia atas jawabannya yang luar biasa, super. Lanjut. Baik, Ifat yang lain menyebar lagi. Ifat, apa kabar Ifat? Baik, Ifat, yang lain duduk, yang lain belum merapat. Ibu akan berikan Ifat kartu panas. Silakan Ifat pilih di antara 3. Baik, madep ke sana, jelaskan ke temennya pertanyaannya apa. Bentar, Ifat. Jelaskan pengertian dari kewajiban. Apa? Sesuatu yang kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Baik, betul hadiahnya buat Ifat. Terima kasih Ifat. Sama-sama Bu Guru. Sekarang Ibu mau minta dari kalian, dari pembelajaran tentang hak dan kewajiban tadi, siapa yang mau bertanya
Atau ada yang nggak paham tentang contoh dari hak dan kewajiban? Siapa yang mau bertanya? Ya, Imut, silakan. Coba Mut. Silakan Mut. Baik, Imut, ada yang mau ditanyakan? Contoh hak yang dimiliki oleh setiap anak di rumah. Kenapa? Ulangi. Contoh hak yang dimiliki oleh setiap anak di rumah. Contoh hak yang dimiliki setiap anak di rumah. Baik, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Imut? Apa? Contoh hak yang dimiliki oleh setiap anak di rumah. Siapa yang bisa menjawab? Oke, baik, coba. Oke, baik, Yumna tadi mau jawab. Silakan Yumna. Mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Terus, Didengarkan pendapat. terus. Bermain setelah selesai melakukan kewajibannya. Oke, boleh. Tepuk tangan buat Yumna. Keberaniannya luar biasa. Baik, siapa lagi yang bisa mau bertanya? Apa? Kamu mau nanya apa? Bentar. Oke, Putri. Ada yang mau ditanyakan, Putri? Kalau misalnya hak dan kewajiban diabaikan, apa yang terjadi? Oke, bagus sekali, Putri. Pertanyaannya. Seandainya hak dan kewajiban diabaikan, apa yang akan terjadi? Siapa yang bisa jawab? Kalau hak dan kewajiban diabaikan, apa yang terjadi? Siapa yang bisa jawab? Naswa. Oke, sebentar. Baik, Najwa. Baik, Najwa. Hidup akibat hak dan kewajiban diabaikan adalah hidupnya tidak akan tentram dan nyaman. Akan tentram dan nyaman. Ya. Oke. Baik, alhamdulillah kesempatan yang luar biasa dapat bersama kalian untuk menjelaskan dan menerangkan tentang apa itu hak, apa itu kewajiban, pengertian dari hak dan pengertian dari kewajiban, kemudian contoh dari hak dan kewajiban baik di lingkungan rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Baik anak-anak hebat semuanya, kalian luar biasa untuk hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Masya Allah. Hebat ya. Baik, untuk kegiatan hari ini Ibu cukupkan. Ada baiknya kita berdoa dulu sebelum kita menyelesaikan kegiatan pada hari ini. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Silakan. Dorong siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.